Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmadana dengan NIM 4202510027 dari kelas ASP 2C. Di video ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nomor 1. Jelaskan konsep ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi dalam skala besar, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Tujuan ekonomi makro adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menjaga kestabilan harga-harga. Nomor 2. Apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan sektor real? A. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak dan APBN untuk mengendalikan perekonomian. Contohnya, menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menambah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Kemudian B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar ekonomi tetap stabil. Contoh, menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih banyak berinvestasi, mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. C. Kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Tujuannya, melindungi industri dalam negeri, menjaga kestabilan neraca pembayaran, kemudian meningkatkan ekspor. D. Kebijakan sektorial. Kebijakan sektorial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Contohnya, pembangunan infrastruktur, dukungan investasi, penyederhanaan perizinan usaha. 3. Jelaskan upaya pemerintah dalam A. Meningkatkan pendapatan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mendorong kegiatan ekonomi melalui pembangunan, meningkatkan investasi, membantu perkembangan UMKM, serta meningkatkan kegiatan ekspor agar produksi barang dan jasa semakin meningkat. B. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Pemerintah membuka kesempatan kerja dengan membangun berbagai proyek pembangunan, mendukung usaha kecil dan menengah, serta menarik investor agar dapat membuka perusahaan dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. C. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Pemerintah meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan memperbaiki infrastruktur, memberikan bantuan modal usaha, meningkatkan teknologi produksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar produksi barang dan jasa semakin besar. D. Mengendalikan inflasi. Pemerintah mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mengatur kebijakan suku bunga agar harga barang tidak naik secara berlebihan. E. Menjaga kestabilan ekonomi. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. F. Menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Pemerintah menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor yang berlebihan, menarik investasi asing, dan menjaga cadangan devisa negara agar kondisi ekonomi tetap baik.
4. Jelaskan manfaat Anda mempelajari ekonomi makro. Manfaat mempelajari ekonomi makro adalah memahami kondisi ekonomi negara, mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran, memahami kebijakan pemerintah dalam ekonomi, menambah wawasan tentang pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengambil keputusan ekonomi dengan baik. 5. Apa yang Anda lakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, saya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi SDM berkualitas, mendukung produk lokal dan UMKM, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, memanfaatkan teknologi secara positif, berwirausaha kecil-kecilan untuk menciptakan peluang usaha, dan menggunakan uang secara bijak dan produktif. Demikian jawaban saya mengenai materi ekonomi makro. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya ekonomi makro dalam kehidupan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.